Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat Masjid Peduli yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita jumpa lagi di channel YouTube Masjid Nurul Islam Karangtawang. Kita tengah berada di penghujung tahun 2024 dan beberapa jam lagi kita akan memasuki tahun baru 2025. Tahun 2024 akan menjadi kenangan dan tahun 2025 kiranya kita akan selalu lebih meningkatkan segala kebaikan dalam segala sendi kehidupan. Sahabat Masjid Peduli yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang rasanya saya bisa menjumpai Anda di channel YouTube Masjid Islam Karangtawang untuk berbagi informasi terkait dengan kegiatan Masjid Nurul Islam Peduli yang alhamdulillah kita senantiasa melaksanakan amanah dari musyawarah dari seluruh jajaran tim pengurus dan bisa direalisasikan dalam berbagai program untuk kemanfaatan masyarakat, untuk kemanfaatan umat, yaitu adalah pemberdayaan umat berbasis masjid. Ada jargon yang menarik dari Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Kuningan adalah memakmurkan masjid dan dimakmurkan masjid. Ini sebetulnya esensinya seperti apa? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Alhamdulillah hari ini sangat luar biasa. Saya kedatangan tamu istimewa. Ada Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Kuningan yang berkenan hadir di studio kita pada hari ini di Selasa 24 Desember 2024. Maaf, Selasa 31 Desember 2024. Baiklah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segera saja kita temui beliau adalah Dr. Haji Ugin Lugina MPD. Beliau adalah juga seorang PNS, seorang Ketua Dewan Masjid Indonesia, bahkan seorang akademisi. Kita jumpai beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Damang Kang Haji Ugin. Alhamdulillah samulina Kang SB. Kang itu sewaktu saina alhamdulillah. Masyaallah. Nuhun, terima kasih Kang Haji sudah berkenan hadir di channel YouTube Masjid Nurul Islam Peduli di kesempatan hari ini di Selasa 31 Desember 2024. Ya. Mungkin barangkali ada banyak hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan kegiatan kemasjidan dan juga manajemen kemasjidan yang alhamdulillah atas izin Allah berkenan waktu untuk hadir di sore hari ini. Alhamdulillah. Ya. Dan Kang Haji boleh menyapa sahabat kita. Siap. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim, sahabat-sahabat yang senantiasa mengapresiasi semangat Masjid Nurul Islam Peduli. Pada kesempatan sore ini saya membersamai Kang SBY ini yang penuh semangat ya di sebuah ruangan yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari Masjid Nurul Islam ya, bersamaan dengan akhir bulan Desember ya, akhir tahun 2024 juga ya. Ini pas menjadi kado ya untuk mudah-mudahan halayak orang banyak dari perbincangan soal pemakmuran Masjid Nurul Islam Peduli yang akan diperbincangkan pada kesempatan ini juga ya. Oke, terima kasih Kang Haji. Sebagai mukadimah sudah disampaikan baru saja oleh Dr. Haji Ugin Lugina MPD di kesempatan sore hari ini. Dan sahabat Masjid Peduli, bincang-bincang kita kali ini tentu saja terkait dengan masalah kemakmuran masjid. Tadi sudah sampaikan, saya pernah baca di sebuah buku ya, buku terbitan dari DMI ya, itu memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Lalu apa sih sebetulnya esensi daripada memakmurkan dan dimakmurkan masjid ini? Ini tentu saja akan sangat terkait dengan kegiatan-kegiatan kita pada beberapa bulan terakhir ini, Kang Haji. Ya. Nah, mungkin sebagai informasi saja bahwa DKM Nurul Islam Karangtawang, nama ini adalah tim Masjid Nurul Islam Peduli. Kita sudah melaksanakan berbagai kegiatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Atas inisiasi yang diinisiasi oleh Kang Haji Tatang selaku owner Hisana Fried Chicken, dan beliau adalah juga Dewan Pembina dari Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Kuningan. Pembina DMI. Saya jadi teringat nih Kang Haji. Ketika pada saat itu kita melaksanakan semacam rapat
ya di Ipukan waktu itu. Nah, di sana kalau tidak salah sempat di launching ada 100 masjid percontohan di Kabupaten Kuningan. Betul. Berangkat dari situ, ini Kang Haji Tatang, Dr. Andes Anwar Bahrudin, dan saya berkembang semangat ya sepertinya. Ya, tiba-tiba jadi terbangun semangat. Semangat ingin mewujudkan harapan bahwa kita ingin memberdayakan umat berbasis masjid. Sebagaimana disampaikan oleh Dewan Masjid Indonesia Kuningan bahwa masjid tidak hanya saja berfungsi sebagai sarana ibadah mahdoh atau yang bersifat vertikalistik, tapi juga sebagai sarana untuk ibadah muamalah yang bersifat horizontalistik. Nah, dari sinilah kemudian ini mungkin sekilas saja Kang Haji, tim Masjid Nurul Islam Peduli telah mencoba berupaya berikhtiar mewujudkan harapan-harapan ini, dan insya Allah sudah bisa dilaksanakan. Kita juga sudah menyantuni kaum duafa. Kita sekitar 60 kepala keluarga sudah kita alhamdulillah bisa disantuni. Kemudian juga yang sakit menahun kita juga menyantuni yang sakit menahun. Kemudian juga kita difasilitasi dengan kendaraan operasional. Dan alhamdulillah hingga saat ini hampir tiap hari kendaraan itu dioperasionalkan untuk berbagai kebutuhan masyarakat. Manfaat sekali alhamdulillah. Dan respon masyarakat sangat positif dan sangat menyambut baik adanya tim ini. Nah, ingin saya barangkali ke Kang Haji, kira-kira tentu saja akan ada banyak temuan-temuan yang mungkin perlu ada pembenahan atau mungkin gagasan, pemikiran dan juga saran-saran dari Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Kuningan terkait kegiatan Masjid Nurul Islam Peduli Karangtawang. Silakan Ngaji. Ya, nyambung dari semangat Kang SBY bahwa sebagai bagian dari tim Masjid Nurul Islam Peduli itu terkait tema atau slogan memakmurkan dan dimakmurkan masjid, memang itu untuk Indonesia. Indonesia yang hadir dari Ketua Umum DMI Pusat ya, atau PPDMI Pak Yusuf Kala. Jadi itu muncul dari DMI Pusat. Dan kemudian filosofinya bahwa sepanjang ini ketika orientasi hanya fokus pada keramaian masjid gitu ya, pada penataan masjid ya, tetapi seringkali lupa dengan nasib jamaah masjidnya. Nah, itulah yang kemudian makmur itu tidak hanya lingkungan masjid secara fisik atau kemudian tampilan bangunan semata, tapi juga adalah jamaahnya, termasuk di dalamnya pengurus. Nah, itu kemudian secara khusus di Kuningan ADMI lebih mempertegas atau menindaklanjuti tema itu dengan semangat memakmurkan, semangat berjamaah ya, semangat berjamaah dalam masjid melalui masjid sehat dan dinamis. Semangat berjamaah dalam masjid melalui masjid sehat dan dinamis ya. Maknanya itu dalam berarti Kang Haji. Insya Allah terurai juga dalam itu kan dijadikan visi. Visi ya. Di misinya itu terurai betul ketika 3 kalimat semangat berjamaah berarti memakmurkan. Ya, karena bersama-sama di masjid tujuan utama tiada lain memakmurkan dengan terdepan soal sholat. Ya, kemudian melalui masjid sehat. Nah, ini lingkungan masjid otomatis di dalamnya indah, nyaman. Kemudian apa itu? Indah ya. Kemudian nanti dinamis ya, sehat dan dinamis. Dinamis itu aneka program. Ketika tadi nyambung semangat teman-teman tim peduli Masjid Nurul Islam ya, bahwa tidak hanya aspek vertikal tapi juga aspek horizontal, mahdoh ghairu mahdoh, kemudian hablum minallah hablum minanas ya, nyambung gitu, bahwa dinamis itu kegiatan masjid terus bervariasi. Jadi esensi dari dinamis yang dimaksudkan tadi adalah gerakan sosial yang tadi sampai sosial itu kan dirasakan. Nah, ininya kenyamanannya, kemanfaatannya begitu. Di samping aspek spiritualnya pun juga terdepan gitu. Nah, lalu prakteknya tak semudah membalikan telapak kanan. Betul. Makanya sepanjang ini masjid tidak populer, masjid kampungan. Di masjid itu kampungan, lebih keren di warung kopi misalnya ya. Maka Kuningan lebih spesialis lagi membuat slogan jadikan masjid tempat favorit kita. Wah, luar biasa. Jargon atau slogan nih? Ya dua-duanya lah. Dua-duanya ya. Tergantung mendefinisikannya. Dan itu ada di lembar awal kalender dan jadwal sholat tahun 2025. Jadikan masjid
masjid sebagai tempat favorit kita. luar biasa. Tatkala intensitasnya di favorit, ini berarti kan sesuatu yang sangat dicintai. Yang sangat dicintai, dan nanti mengusik untuk Kang Awang dalam tim ini juga ya, Dr. Hans Anwar Bahrudin bisa berpikir lebih dahsyat lagi, dia menyambungkan sejarah dengan akan selalu terkorelasi ya. Beliau juga pasti akan lihat, oh di masa Rasul nggak sederhana ini, justru kemodernan terjadi di masa Rasul itu multifungsi ya. Kenapa sekarang seakan-akan monoton atau stagnasi, kampungan, tidak menarik, membosankan mungkin ya. Nah itulah. Baik, insya Allah di Karangtawang sudah mulai arahnya ke sana tampak gitu. Oke, sahabat Masjid Peduli yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru saja disampaikan oleh Kang Haji Ugin terkait dengan apa sih sebetulnya masjid yang memakmurkan masjid, dimakmurkan masjid, kemudian bagaimana mencintai masjid adalah menjadi tempat favorit untuk kita. Ini sangat luar biasa. Karena selama ini, maaf mungkin barangkali sahabat, bahwa masjid ini hanya monoton di situ saja. Sholat, selesai, pulang gitu kan ya. Kemudian tidak pernah berpikir tetangga masjid dan lain-lain yang tadi disampaikan. Nah mungkin begini Kang Haji, yang ingin saya tanyakan barangkali. Tadi juga memang tidak semudah membalikan telapak tangan terkait dengan masalah merealisasikan program yang pemberdayaan umat berbasis masjid ini. Karena mungkin akan banyak hal yang harus dipersiapkan, akan ada banyak hal yang harus dijalankan. Nah ini belum tantangan. Ini tantangan luar biasa nih Kang Haji. Mungkin kiat-kiatnya apa saja, barangkali langkah-langkah yang telah dikatakanlah mungkin dituangkan di DMI, langkah-langkah menuju masjid yang tadi disampaikan favorit masjid. Bahkan kita ini sebetulnya Kang Haji sedang berpikir bagaimana menjadi masjid percontohan di Kabupaten Kuningan. Betul. Tolong Kang Haji sampaikan saran-saran ini apa nih kira-kira? Tentunya apa yang saya sarankan masih jauh dari sempurna dalam kerangkaian ideal ataupun targetan-targetan yang proporsional. Paling tidak saya melihat dalam putaran kedua yang sudah berjalan di Nurul Islam Peduli ini, modal-modal dasar itu sudah tampak ya. Sudah tampak. Pertama adalah SDM ya, sumber daya manusia yang di internal tim ya, kemudian nggak tanggung-tanggung. Untuk beberapa episode DMI Kabupaten Kuningan kehilangan satu pembina gitu kan, karena tidak kehilangan mungkin bahasanya bukan konsentrasi. Kan sudah membentuk grup WA tim ekonomi ya. Nah itu juga agak terasa karena konsentrasinya lebih full ke masjid. Oh jadi ada pengaruhnya juga. Nah tapi itu ada hal yang dimaklumi, karena memang DMI pun sedang berharap di samping tadi ada 100 masjid percontohan yang baru pemetaan. Baru mapping ya, Kang. Ya standar pun juga masih sedang ditata. Ternyata misalnya Karangtawang kemudian lebih cepat lagi gitu kan. Setelah dari yang lainnya yang sudah berulang kali ya alhamdulillah ya. Jadi di antaranya tadi selain SDM ya itu kan juga program yang tidak secara khusus dulu kepada aspek spiritual, karena di Karangtawang ini soal spiritual bukan sesuatu yang baru ya, sudah banyak para tokoh kemudian juga kesadaran masyarakat ya, akan tetapi namanya penguatan sih sesuatu yang tetap terdepan ya, dimana perencanaan itu terkait dengan program ya, sekaligus nanti dalam kesinambungannya dengan lingkungan masjid. Nah, saya melihat ketika salah satu aspek fisik masjid juga dibuka area pagar ya, pagar masjid, itu sesuatu yang juga memberi perhatian pada tataran casing. Jadi casing itu seperti wajah kita, visi kita kan, orang sebelum melihat hati kita. Kalau toko etalase ya. Etalase ya, betul. Jadi aspek casing itu juga sesuatu yang terdepan menjadi penglihatan orang, kesan orang juga gitu kan ya, sehingga ketika sering saya tanyakan apakah soal masjid itu bangunan dulu atau program dulu, biasanya banyak jawabannya itu bangunan dulu. Ya,
Kalau menurut Demi, apa dulu ini? Program dulu. Karena ketika, termasuk program membangun masjid. Nah juga. itu, karena ketika Kang SBY juga melihat masjidnya dari dulu seperti ini, programnya ternyata sudah dalam hitungan sekian puluh tahun ke depan untuk update, ternyata nggak nyambung gitu kan ya, maka salah satunya dibabadlah misalnya agar yang mungkin saya guyonan ke Kang Anwar itu bahwa sekarang itu sudah tidak musim ayam tetangga lagi yang kemudian ngalantrah ke masjid gitu kan. Dulu di pagar itu karena banyak itu ayam kemudian apa gitu ya. Nah, yang berikutnya yang lebih bermakna lagi ada aspek filosofi psikologis yang juga ada ruang lebih apa ya, terbuka lah, lebih aksesibel gitu ya, inklusif ya gitu. Jadi membuka kepada halayak orang banyak, yang sebatas istirahat pun juga mendapat kesempatan gitu ya. Itu diantaranya mengedepan casing dengan SDM lebih dahulu menata program gitu. Menata program, sahabat. Saya ini sempat baca juga nih di bukunya DWDM ini tentang menata program gitu kan ya. Program dulu atau bangunan masjid dulu gitu ya ini. Dan ternyata betul jawabannya adalah program dulu agar semua terarah. Bagi ini mungkin demikian maksudnya ya. Sahabat Masjid Peduli, DMI adalah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Kuningan yang mungkin punya fungsi untuk pembinaan dan lain-lain. Saya ingin menggali lebih dalam tentang fungsi DMI. Ini sebetulnya apa sih yang dikerjakan oleh DMI? Apakah pembinaan atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan untuk sahabat Masjid Peduli juga ingin tahu barangkali ya. Karena jujur ada beberapa yang belum mengenal DMI ini. Ini sebagai sarana untuk bisa menjelaskan, untuk mensosialisasikan DMI, peran DMI ya, tentu saja bagaimana ini khususnya untuk para masjid-masjid yang ada di daerah atau di desa atau di kabupaten yang di wilayah kita tentunya. Mungkin bisa Kang Haji jelaskan supaya kami ini bisa ada titik temu ya. Ada titik temu begitu kan, sebab ya kami pernah di sini membuat DMI tapi tidak jalan. Silakan Kang barangkali. Baik, apa-apa yang saya kembangkan saat ini pun di ruangan ini saya bersama Bendahara DMI gitu ya, Pak Haji Hopidin ya, bahwa ketika kami keliling gitu ya, atau kemudian saat juga ada beberapa daerah yang kecamatan yang belum ada DMI-nya, masih terdapat yang salah persepsi bahwa tidak usah ada DMI, sudah ada DKM gitu ya. Gitu. Kemudian juga tidak ada salah persepsi itu ya. Betul. Jadi ini ada sangat bagus ketika kemudian diperkuat oleh momentum acara ini bahwa DMI itu adalah wadah yang membangun wahana silaturahim DKM yang DKM di mana diinginkan oleh para DKM yang saat itu se-Indonesia tahun 1972. 1972 sudah cukup lama juga Pak Haji ya. Ya, tepatnya tanggal 29 Juni. Ya, 29 Juni ya. Nah, itu di mana selanjutnya para DKM selama ini untuk menumbuh kembangkan aktivitasnya dengan pihak mana berkoordinasi gitu kan ya, gitu, dengan pihak mana berkoordinasi. Kalau dengan unit-unit pemerintahan itu temporer, kadang juga tergantung ada event anggaran dan lainnya gitu kan. Nah, tapi kalau terkait dengan disepakatinya ada wadah yang kemudian bernama DMI, nah itu kemudian perannya berbagi. Ujung-ujungnya sama, memakmurkan masjid. Ujung-ujungnya sama ya, tetapi di DMI itu adalah peta konsep, kemudian juga penetapan standar ya, kemudian juga desain untuk pengembangan program dan juga problem solving. Nah, berarti lebih ke arah manajemen kemasjidan kalau begitu Kang, sudah bicara tentang program. Nah, betul, di dalamnya adalah manajemen kemasjidan ya. Menyangkut segala macam yang sifatnya dalam dan sifatnya bimbingan nih Kang, bimbingan kerangka strategis lah gitu ya. Betul. Nanti rumah tangga, pengelolaan jamaah, aktivitas-aktivitas rutin itu sepenuhnya adalah kewenangan DKM. Domainnya DKM. DKM ya. Nah, ketika kemudian terpadu seperti itu, maka akan lebih kuat dari DKM berjalan masing-masing secara manual, gitu kan ya, gitu, secara masing-masing tempat. Itu diantaranya yang kemudian fokusnya bagaimana Masjid Makmur dengan memberikan kesempatan setiap DKM untuk berkompetisi seiring dengan
potensi di lingkungannya. Iya, ya, oke. Seiring dengan potensi SDM-nya, potensi kulturnya gitu kan, sehingga ketika Kang SBY bertanya, lalu masjid mana yang paling hebat? Nah itu nanti hebatnya bervariasi. Ya, nanti Ada kategorinya ada juga. kategori gitu kan ya gitu. Oh iya iya iya. Kata Kang Anwar itu prototipe gitu ya, punya Oke. masing-masing. Iya baik baik. Iya. Termasuk karakteristik masyarakat warganya Karakteristik juga ya. masyarakat juga, Oke, begitu. baik. Sahabat Masjid Peduli, dialog kita memang semakin menarik ya. Dan ini buat ke saya juga adalah hal baru tentang mengenal DMI lebih dalam ya. Dan alhamdulillah kita juga sudah mendengarkan paparan yang sangat bermanfaat. Bahwasanya keberadaan DMI ini adalah lebih memperkaya hasanah DKM di wilayah, di setiap wilayah ya. Karena juga ada aspek pembinaan hal termasuk bagaimana program dan bagaimana hal-hal lain yang terkait dengan manajemen kemasjidan dan lain-lain. Dan sahabat Masjid Peduli, bahwa DMI Kuningan juga sebetulnya kita ingin tahu sebetulnya bahwa apa saja yang sudah dilakukan, lalu prestasi apa saja yang sudah dicapai ini oleh DMI Kabupaten Kuningan. Ya. Ini akan kiranya ini akan menjadi perhatian sahabat Masjid Peduli nih Ya. tentang DMI Kuningan. Ini sudah ke tahun keberapa nih kepemimpinan Kang Haji Ugin ini nih. Ya. Kira-kira mungkin seperti itu ya. Nanti sebelum kita tutup karena durasi kita tidak panjang. Nah, kita akan mendengarkan kilas balik tentang DMI dan prestasi yang dicapai DMI Kabupaten Kuningan ya. Kita ingin mendengarkan dan ini akan menjadi bahan untuk sahabat mengenal lebih jauh tentang DMI Kabupaten Kuningan. Silakan Kak. Ya, baik. Terkait juga dengan tadi yang sedikit belum saya lengkapi tentang pemetaan desain Masjid Makmur yang juga menjadi puding bagi para DKM ya, begitu kan. Disebut puding adalah hal-hal yang mendasar di DMI lah disiapkan, kemudian implementasinya, prakteknya itu bagaimana DKM berkreatif. Nah, tapi yang pudingnya itulah kemakmuran masjid akan mudah terwujud ketika DKM ya menetapkan 4 unsur yang dibangun secara tangguh. 4 unsur ya. Apa itu? Yang pertama adalah unsur DKM dengan programnya dan dengan SDM-nya yang kompak. Nah, kemudian yang kedua majelis taklim. Majelis taklim dengan kepengurusan dan programnya yang senantiasa update. Ya, itu karena kaum wanita memberi pengaruh besar itu Pak. Luar biasa ya, betul. Yang ketiganya adalah remaja masjid. Ya, remaja masjid yang juga lewat desain di DMI dibangun semangat adalah gerakan remaja cinta masjid. Nah, itu nanti DMI itu detailnya itu DKM masing-masing ya. Terakhir adalah yang keempat pengelolaan anak-anak itu di dalam bingkai masjid ramah anak. Nah, kalau 4 unsur itu ada di DKM, yang ini kurang jalan, pasti yang ini jalan, gitu ya. Yang ini kadang-kadang ngopo, yang ini kemudian ngangkat gitu. Yang bagus kemudian 4-empatnya oleh DKM dan masyarakat dikawal, begitu kan. Nah, itulah yang 4 unsur itu ya. Nah, kemudian untuk kemudian DMI terasa ada peran-peran yang menjadi kompetisi para DKM ya dengan 4 unsur tadi, maka di DMI itu ada DMI Award. Siap-siap nanti Karang Tahun Peduli gitu ya. Harus masuk nominasi. DMI Award ya. DMI Award ya. Kadang disebut lomba masjid, kadang juga disebut festival masjid gitu kan ya. Tetapi DMI Award ini menjadi satu rutinitas tahunan ya untuk mengukur sejauh mana kebangkitan masjid-masjid ya. Nah, satu misalnya yang pernah dilakukan DMI Award masjid berprestasi. Nah, berprestasi itu nanti diukur, yang dimaksud berprestasi ya diukur dari lingkungan masjidnya, gitu ya, secara fisik sampai kemudian tempat wudhu dan toilet, gitu kan ya. Lebih kepada fisik juga, gitu kan ya. Kemudian keduanya sumber daya manusianya, ya. Tampak juga ada masjid yang masih belum punya susunan pengurus. Karena menginikan mempertahankan budaya merbot ya, cukup oleh 1-2 orang sajalah gitu kan. Nah gitu ya. Atau ada pengurus tapi hanya dibentuk saja Tukcing gitu ya. Tukcing ya. Nah, terus berikutnya ada
kompetisi majelis taklim berprestasi. Kompetisi majelis taklim berprestasi. Itu kriterianya apa ya? Karena ini itu di situ nanti majelis taklim itu juga diminta program-program apa saja gitu kan ya, yang kemudian dinyatakan disambut oleh selain Bandung Kuping gitu ya. Nah, betul. Di situ akan membantu Nurul Islam Peduli. Jadi Nurul Islam Peduli supaya tidak capek, tidak hanya terkomando oleh tim secara general selalu, tapi ada spesialnya nanti. Wah, ini digerakkan oleh majelis taklim gitu kan, nanti bulan itu digerakkan oleh remaja masjid ya, bulan berikutnya oleh para pengasuh anak ya, gerakan masjid drama anak, mungkin yang datangnya anak-anak yatim piatu gitu kan, yang penting anak-anak usia dini yang kemudian diundang dari berbagai ini gitu kan ya, RT RW gitu kan ya. Nah itu yang saya sebut akan membuat dinamisnya masjid dengan 4 komponen ya gitu. Nah kemudian juga ada ini ya, program yang untuk gerakan masjid ramah anak ya, gerakan masjid ramah anak. Salah satunya adalah gerakan 1000 anak usia dini sholat subuh berjamaah. Dalam momentum Hari Anak, yaitu dihadiri oleh pengurus pusat. Jadi kalau dari pusat, Kang SBY, program itu general. Ujung-ujungnya masih makmur lah gitu. Dari PW juga mengangkat bagaimana harapan Jawa Barat. Tapi bagaimana setiap kabupaten ya, kemudian saya juga mendapat kekompakan dari teman-teman itu yang kemudian sempat mendapat prestasi DMI apa namanya inspiratif ya, inspiratif karena dengan program-program yang dibuka kesempatan solusinya seperti apa agar kemudian masjid bisa makmur. Luar biasa. Oke. Nah, itu ramah anak ya. Ya, sahabat Masjid Peduli yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat menarik bagaimana peran DMI khususnya DMI Kabupaten Kuningan di dalam rangka memberikan pembinaan kepada DKM-DKM yang ada di Kabupaten Kuningan, di seluruh Kabupaten Kuningan, dengan berbagai program yang sangat menyentuh kepada seluruh elemen atau seluruh kelompok masyarakat, termasuk anak-anak, ibu-ibu dan lain, semua tersentuh. Dan ini alhamdulillah mungkin Kang Haji Karang Masjid Nurul Islam Peduli juga, kita juga sudah memiliki majelis taklim. Alhamdulillah setiap hari Selasa, seminggu sekali ya. Insya Allah kita akan benahi apa yang tadi disarankan oleh DMI ya, kita akan sama-sama benahi. Dan dalam waktu dekat ini kita akan juga melaksanakan rakor dengan remaja masjid dengan harapan bisa ikut membackup kegiatan ini. Dan juga alhamdulillah kita punya santri hikmat, ada 2 yang juga melaksanakan pendidikan untuk anak-anak membaca Al-Quran lepas maghrib. Jadi ini sudah dilaksanakan dan alhamdulillah kita juga difasilitasi oleh Dewan Penyantun. Dan itu mungkin barangkali insya Allah semua ini akan selalu kita tingkatkan dan kita benahi apa-apa dan yang terkait. Tapi lagi barangkali juga mungkin sebagai tahadus dini kita juga sudah memfasilitasi pengunjung masjid ya. Bahkan kalau ada mahasiswa mau mengerjakan skripsi, kita siapkan juga untuk meja komputernya, wifi-nya juga kita siapkan. Jadi mereka bisa khusyuk, sholat dulu, mengerjakan skripsi. Dan ini informasi saja, belum lama tadi kita juga keterima ada musafir dari Bandung, kemarin dari Kalimantan, dan semua juga menyambut baik dan alhamdulillah respon positif atas gagasan yang kita laksanakan yang merupakan embrionya kan berasal dari DMI juga gitu. Alhamdulillah. Jadi musafir ini juga sudah mulai sering berdatangan di setiap waktu dan di setiap kesempatan, dan mereka nyaman berada di sini karena kita juga memfasilitasi sebatas kemampuan, ada teh manis, ada kopi, ada minuman dingin dan lain-lain. Jadi mereka bisa nyaman beristirahat dan lain-lain. Kang Haji, closing statementnya apa untuk dialog kita sore hari ini? Baik, kekuatan terdepan adalah sumber daya manusia ya. Untuk masjid itu pertama di tim, karena konsep-konsepnya sudah bagus lah. Ini ruang lingkupnya juga mengarah ke sana gitu ya, pada harapan itu. Nah sehingga kemudian tinggal keistiqomahannya ya untuk tetap kompak. Dari 4.888 masjid mushola, 4.888. Wah, banyak sekali. Dalam estimasi 13 masjid mushola setiap desa.
gitu. Dalam estimasi 13 masjid kali 376. Jadi 4.888-nya ternyata Nurul Islam ya. Misalnya Nurul Islam sudah berpikir serius ke sana, saran saya tinggal ke istiqomahannya ya untuk kemudian mengedepankan warga di sini untuk betul-betul memahami rencana program ini dan kemudian sangat bagus kemudian menjadi percontohan. Amin. Percontohan untuk di Kabupaten Kuningan dan kemudian karena dipublish juga lewat YouTube segala macam, pasti konsekuensinya seperti ada masjid yang juga cukup banyak dikunjungi gitu ya. Dikunjungi gitu resikonya gitu kan. Ada mimpi nih Kang Haji. Ya, betul. Jadi Dewan Penyantun ini punya mimpi bahwa ketika setelah 1 semester atau 6 bulan mendatang kita sudah berjalan, ini ada gagasan juga dia akan berpindah ke masjid-masjid yang lain untuk kegiatan yang sama. Lebih dinamis. Nah, insya Allah jadi kita tidak hanya Karang Tawang, nanti kita akan menyentuh juga daerah-daerah yang dianggap agak pinggiran akan kita berdayakan. Alhamdulillah. Ini cita-cita beliau, mimpi beliau, mudah-mudahan nanti mau dukungan DMI menduplikasikan kegiatan di sini. Kita mobilnya juga akan dipersiapkan di sana dan seterusnya. Dan saya sarankan di Karang Tawang ini kan ada pasti lebih dari 13 masjid mushola sedesa tuh. Sedesa pasti lebih atau sekitar itulah. Nah itu secara terstruktur DKM desa itu tidak ada struktur yang mengikat. Tetapi nanti ketika ada DMI desa, bahkan DMI Kecamatan Kuningan gitu. Nah itu yang nanti saya harapkan keterikatan masjid mushola. Yang misalnya punten, ketika di sini ingin banyak dalam event tertentu, mereka kemudian nggak apa-apa meninggalkan masjid musholanya demi untuk mendapat energi yang terpadu gitu kan ya. Yang terpadu membuka ruang silaturahmi akbar. Jadi ketika dibangun dengan kita approach pada masjid-masjid tersebut tidak hanya ngundang pada waktunya gitu kan, itu akan cukup bagus. Dan gerakan-gerakan seperti itu mungkin agak kewalahan kalau untuk level usia kita ya. Saya apresiasi generasi muda tadi itu mereka sekian persen sudah tadi urusan kopi apa itu ada di Jogokaryan itu ada 4 I. Ada 4 I. 1 I pertama siapkan nasi atau kopi, gitu kan ya. Itu kan gembira generasi muda itu ya. Kemudian I yang kedua siapkan wifi, gitu ya. Wifi untuk juga sudah direncanakan gitu ya. Sudah ada. I yang ketiga ini pas dengan profesi Pak Haji Tatang Dewan Pembina di sini gitu ya. I yang ketiga itu adalah siapkan gaji. Gaji itu bukan pulus gitu kan selalu, tetapi gaji itu wawasan perekonomian, pelatihan kewirausahaan yang mereka jadi tertarik di masjid itu untuk masa depan hidupnya gitu kan, karena generasi muda akan meninggalkan masjid karena dia akan lebih menarik pada hal yang kemudian produktif untuk kedepannya. Itu itu gaji yang terakhir yang keempat siapkan calon istri. Untuk para pengurus yang belum tentunya pengurus yang belum punya istri atau yang menambah gitu ya, dapat jodoh yang soleh-soleh atau menambah istri tidak kalau menambah istri tidak ya kan ya mangga itu barangkali juga 4 I nanti dilihat aja di YouTube ya apa saja 4 I itu karena mungkin tidak ingat semuanya nih jadi nanti bisa dilihat di YouTube. Makanya jangan lupa nih untuk sahabat, jadi silakan follow dan like juga subscribe channel YouTube Masjid Nurul Islam Karang Tawang, di mana Anda akan mendapatkan informasi terkait dialog kita dengan Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Kuningan. Ada Dr. Haji Ugin Lugina MPD yang baru saja memaparkan cukup gamblang terkait dengan kemasjidan. Jadi untuk sahabat yang ingin tahu banyak, jangan lupa tonton terus channel YouTube Masjid Nurul Islam Karang Tawang. Terima kasih. Barangkali ini untuk sahabat ya. Jangan lupa bagi yang berkenan punya rezeki lebih untuk para agnia yang ingin berkenan bersedekah dan jariah, salurkan sedekah jariah Anda ke nomor rekening BSI 72908091171. Sekali lagi nomornya adalah 72908091171 atas nama Masjid Nurul Islam Peduli. Sampai di sini jumpa kita. Jangan kemana-mana. Kita akan jumpa lagi di channel YouTube Masjid Nurul Islam Peduli. Saya Subhadaya Yusuf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.